seharusnya kami bertiga itu kalau mau disidang, itu disidang di sebuah fakultas ilmiah. Sebuah seminar, sebuah diskusi, sebuah kolokium. Bukan disidangkan di pengadilan. Polemik ijazah Jokowi semakin memanas. Di satu sisi, ada yang yakin ijazah tersebut asli. Namun, di sisi lain, ada yang terjerat karena kasus hukum. To the point aja. Kita langsung saja berbincang dengan Dr. Tifauzia Tiasuma. Dr. Tifa, yang juga sudah menyandang status tersangka. Terima kasih telah hadir di To the Point aja. Sama-sama Bang, makasih banyak atas undangannya yang sudah tertunda berkali-kali. Dok, dengan adanya status tersangka, apakah Dr. Tifa masih punya keyakinan seperti awal atau jangan-jangan sudah mulai menurun nih, sudah mulai melemah? Iya, ini kan saya itu dalam hidup itu ada sebuah adagium yang saya pegang, pantare ai kauden mene. Artinya tuh hidup tuh jalan terus aja, mengalir, mengikuti apa yang terjadi. Jadi ya udah, jalanin aja. Jadi jalanin saja. Iya, karena sebenarnya kan yang diperjuangkan itu kan sebuah kebenaran ilmiah ya, melalui sebuah koridor perjalanan saya sebagai akademisi, sebagai ilmuwan gitu, untuk mengungkap pertanyaan yang sudah ada di masyarakat selama kurang lebih 11 tahun. Jadi naluri saya untuk melihat sebuah masalah atau pertanyaan itu kan yang muncul. Dan itu yang mengguidance saya kan. Nah kemudian tiba-tiba diintercept dengan laporan polisi, dianggap ini sebuah peristiwa hukum dan sebagainya ya. Ya untuk suatu perjalanan ilmiah ya buat saya nggak peduli gitu. Karena ini adalah sebuah risiko yang dihadapi oleh ilmuwan-ilmuwan sejak ribuan tahun yang lalu. Ya seperti Galilei di tahun 1600 pun juga mengalami hal yang sama. Ini sebuah risiko gitu. Cuma kan sekarang kita hidup di abad 21, bukan hidup di abad Galilei gitu ya. Karena banyak sekali orang yang memahami gitu kan. Banyak sekali orang yang juga memiliki sebuah pemahaman. Ini yang agak terlambat kan justru dari sisi APH sendiri dalam hal ini polisi gitu. Nah, mereka susah sekali diyakinkan bahwa ini adalah sebuah peristiwa penelitian ilmiah, bukan sebuah peristiwa hukum. Nah, apalagi untuk meyakinkan para pelapor ini kan gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita berproses saja, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencerdas untuk melihat peristiwa. Dan yang paling cepat cerdas itu masyarakat loh. Yang paling cepat cerdas untuk melihat bahwa ini adalah sebuah peristiwa ilmiah, ya kan? Tetapi kemudian karena diintercept dengan laporan dan kemudian masuk di dalam ranah hukum, ya, ini kan ada sebuah ketidakbenaran tentang bagaimana mendudukkan peristiwa ini kan, gitu. Seperti itu. Jadi kan seharusnya kami bertiga itu kalau mau disidang, itu disidang di sebuah fakultas ilmiah. Sebuah seminar, sebuah diskusi, sebuah kolokium. Bukan disidangkan di pengadilan. Itu ranah yang sama sekali berbeda. Nanti kami di pengadilan bertemu dengan siapa? Kan seharusnya kami bertemu dengan sesama ilmuwan, sesama akademisi. Misalnya Mas Roy ketemu dengan sama-sama pakar telematika. Biarlah dia berdebat, berdiskusi dan sebagainya. Bang Rismon ketemu dengan sesama ahli digital forensik. Saya bertemu dengan sesama epidemiolog perilaku, neuroscience behavior, kan gitu seharusnya. Sehingga kita nanti bertemu menghasilkan sebuah kesepakatan ilmiah. Tetapi kalau di sidang, bayangkan saja kita ketemu dengan orang-orang yang sama sekali tidak memahami ilmu kami. Itu yang Anda masih keyakinan Anda yang kemudian Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismon tuliskan dalam buku white paper itu, Jokowi white paper itu, bahwa itu adalah sebuah tulisan ilmiah. Betul. Itu adalah pertanggungjawaban ilmiah kami. Semula ketika kami bersepakat untuk menuliskan, ya itu kan tanggung jawab ilmiah ya. Bagaimana kita menuliskan hasil penelitian kami dalam sebuah naskah literatur begitu. Pilihannya kan banyak. Apakah kita jurnalkan, apakah kita artikelkan, apakah kita bukukan. Nah, kami berpikir bahwa karena ini adalah kepentingan masyarakat, ini adalah kepentingan sejarah bangsa Indonesia, maka kami memilih untuk buku. Sebab dengan buku, maka ini nanti akan dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Kalau kami memilih jurnal, yang baca cuma orang-orang yang punya kepentingan untuk penelitian mereka, bertumpuk jadi debu di perpustakaan digital atau apapun gitu kan. Jadi itu yang kemudian kami berpikir bahwa karena urgent, ini adalah sebuah persoalan yang sudah 11 tahun,
maka kita bukukan supaya apa? Buku itu kan bisa ribuan tahun kan, buku bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun gitu. Biarlah buku itu berbicara tentang sebuah kebenaran yang kami temukan. Dan ada adiknya lagi sebenarnya, dan yang diduga kuat oleh masyarakat banyak, oleh para pemerhati hukum juga ya. Ini yang bikin kami jadi tersangka mendadak gitu. Setelah 6 bulan kan kasusnya nge-freeze ya. Ini mau kemana sih gitu kan 6 bulan gitu ya. Tiba-tiba begitu Mas Roy mau melengkapi data-data penelitian kami untuk buku kedua kami, Gibran's Black Paper, tiba-tiba 2 hari kemudian status kami langsung naik jadi tersangka kan. Atau jangan-jangan ada temuan yang sangat signifikan sehingga Dr. Tifa dan kawan-kawan, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismond Sianipar kemudian langsung dinaikkan kalau dokter katakan tadi 2 hari. Iya, sebetulnya kan sederhana sekali sih melihatnya ya. Jadi pertama, kan kami memang sudah sampaikan ya bahwa untuk soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini udah selesai. Bagi kami udah finish. Karena dengan adanya buku white paper. Iya, pekerjaan penelitian kami udah selesai. Simpulan ilmiah kami juga udah kami tuangkan dalam buku tersebut. Maka kami bergerak pada penelitian berikutnya. Yaitu yang juga menjadi pertanyaan banyak orang dan membutuhkan jawaban. Yaitu tentang riwayat pendidikan Gibran. Nah, kami terdorong ya, tergerak hati kami untuk menyumbangkan jawaban atas riwayat pendidikan Gibran yang penuh dengan hal-hal yang janggal dan sebagainya gitu kan. Nah, alhamdulillah sebetulnya sejak awal November ya, itu udah selesai. Data-data sudah kami dapatkan mulai dari Gibran SD, SMP, quote and quote SMA gitu kan. Yang paling misterius itu kan soal SMA, kemudian pasca SMA-nya dan sebagainya yang penuh dengan kejanggalan-kejanggalan dalam data-data yang disampaikan baik oleh Mendikdasmen, kemudian juga yang Kementerian Sekretaris Negara, kemudian KPU, kemudian juga ANRI, kemudian juga websitenya dari Wali Kota Solo gitu kan. Itu kan semua serba janggal, termasuk di riwayat Gibran sendiri pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota maupun mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dan itu sangat butuh jawaban kan. Makanya kami tergerak untuk itu dan sudah selesai, tinggal sedikit aja tentang saksi-saksi, tentang bukti fisik ya, termasuk kampusnya dan sebagainya, itu yang memang sudah kami rencanakan. Kebetulan Mas Roy yang bisa ke OSI ya, beliau yang ke OSI. Nah, rencananya bulan Desember kami bertiga mau ke Singapura. Dan kalau memang katakanlah kita nabung-nabung dari mana-mana terus kita dapat duit, kita mau ke UK untuk ke Bradford University, rencananya seperti itu. Nah, jadi ke tempat-tempat yang dimana disebutkan Gibran bersekolah. Iya, diklaim gitu loh. Karena kan ini peneliti. Pertanggungjawaban kami itu besar sekali ya kalau jangan sampai kami keliru kan. Jadi memang kami, katanya Gibran sekolah di Singapura ya kami akan ke sana. Gibran katanya sekolah di OSI ya kami akan ke sana. Gibran katanya mendapatkan ijazah kesarjanaan dari Inggris ya kami akan insya Allah akan ke sana kan begitu ya. Sudah kami planning. Nah, mungkin itulah yang menakutkan ya, mengkhawatirkan gitu kan. Seperti itu. Maka kan muncul begitu kami jadi tersangka di tanggal 7 November 2025, kami diperiksa sebagai tersangka di 13 November 2025, kemudian kami wajib lapor, langsung muncul pencekalan. Pertama pencekalan 20 hari, lalu kemudian 6 bulan. Iya. Kelihatan sekali kan. Jadi itu rangkaian untuk menghadang penelitian selanjutnya. Sepertinya kan kita lihat aja ya, kalau dari sisi itu kan nggak usah harus ditelah yang sangat mendalam, udah ketahuan kan. Jadi pertanyaannya sebenarnya kan kalau ujung dari apa upaya dari RRT ya? RRT ini kan sebuah buku temuan dari pertanyaan besar di masyarakat. Sebenarnya nggak perlu ditakutkan dong ya? Iyalah. Kan nggak akan ada follow up misalnya mau melaporkan itu ke MK, ke DPR kan nggak kan? Itu kan kalaupun dikerjakan biar orang lainnya mengerjakan. Nah, itu pertanyaan intinya gitu kan? Kami setia sebagai akademisi, peneliti yang fokus untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan publik. Betul. Secara ilmiah gitu kan? Tugas kami kan di situ, ranah kami gitu kan. Nanti adapun ini menjadi sebuah bukti atau mau diteruskan oleh para pihak yang lain yang terserah mereka mau apakan gitu kan bukti ini ya silakan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.